Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ivan aka Wazilullah di Sekor TV tentunya ya. Malam ini ada yang sedikit beda daripada biasanya. Kalau misalnya teman-teman lihat setup kali ini, kita lagi ada di Himah Dakwah, tepatnya di Jalan Komplek Magayu Permai, Kabupaten Bandung. Mau ngapain kita di sini? Kita hari ini mau ngobrolin tema tentang seputar safar. Nah, ngobrolin tentang safar, ada teman Ivan nih yang dari planet Ban. Apa itu planet Ban? Nanti kita ngomong-ngomong bareng dengan mereka ya. Yang kebetulan akan safar juga. Siapa dia? Kita panggil aja langsung. HB, boleh ke depan? Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sehat? Alhamdulillah. Pas aja ya. Boleh lepas aja ya. Udah cuci tangan. Tangan sudah? Udah alhamdulillah. Udah. Panas, glowing ya. Glowing banget. Glowing sekali. Sehat? Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Udah lama. Dari mana tadi? Tadi alhamdulillah di kantor. Anda langsung di sini. Kita Langsung datang ke sini ya. silaturahmi. Ngomong-ngomong tentang planet Ban. Planet mana itu ya? Itu ada antara Mars dan Bumi itu Kang. Nah, kalau misalnya teman-teman planet Ban itu di mana? Emang sih kalau Ivan lihat itu di jalan banyak banget gitu ya planet Ban. Iya. Kita planet bagian mana gitu? Sebenarnya bisa diceritain nggak planet Ban itu lebih ke apa sih? Planet Ban ya alhamdulillah intinya sih kami pengen ya mengamalkan lah ya salah satunya menjadi orang-orang yang bermanfaat. Intinya sih pengen bantu orang urusan motor. Misal motor. Tapi kan kalau ngomongin tentang planet Ban yang apa ya terbesit pertama kali pasti kan ban gitu, jualan ban, dagang ban gitu. Ya karena namanya planet Ban. Emang fokusnya di jualan ban. Sebetulnya ban itu cuma ikonnya aja, ikonnya aja. Tapi sebetulnya banyak servis juga, ada servis di sana, ada juga spare part, ada juga olinya kita punya extend tuh Kang di sana. Produknya banyak banget gitu ya. Alhamdulillah banyak banget. Insya Allah kalau misalnya akan motornya ada apa-apa nih, datang di kemarin. Insya Allah beres. Nah, itu kan solusi banget ya. Di jalan tuh harus solutif katanya. Solutif. Nah, salah satunya ke planet Ban aja. Kalau misalnya punya masalah apapun tentang dunia motor ya. Nah, ngomong-ngomong ini programnya kan apa aja kalau misalnya di kan apa khusus tentang otomotif atau ada juga yang berkesinambungan dengan apa gitu. Dan alhamdulillah kebetulan kan kami lagi ada ulang tahun yang ke-10 nih Kang. Wow, mantap. 10 tahun lagi. Udah 10 tahun planet Ban. Di tahun yang sekarang alhamdulillah nanti ada program namanya Keliling Planet. Keliling planet Ban. Jadi dari apa planet Ban ke planet Ban gitu. Jadi ini ceritanya kita pengen nyambut ini sih lagu yang dulu suka kita nyanyiin dari Sabang sampai Merauke. Nah alhamdulillah dari Bandung kebagian sampai Merauke itu. Nah dari Bandung kebagian tugas, dari Bandung berangkat ada salah satu teman kita dari Bandung ke kota Sabang. Alhamdulillah dari Bandung langsung ke kota sana. Kota Sabang gitu. Naik motor. Dan kemarin di Planet Ban, alhamdulillah kita udah kasih support buat teman kita. Support apa aja supportnya? Supportnya Ganti ban aja gitu? oh enggak juga Kang. Enggak juga? Banyak orang yang kira kan di Planet Ban cuma Iya, kan identiknya kan planet ban, pastilah itu mah gantiin ban gitu. Untuk tambal ban. Jadi alhamdulillah kemarin itu Kang Dari begitu datang ke sana kita coba cek motornya. Jadi di Planet Ban kita ganti bannya. Alhamdulillah dari kemarin diganti sama brake selip tuh depan belakang diganti sama ban selip. Udah top banget lah, udah enakan bisa aman sebetulnya. Terus buat motornya kita coba servis juga. Ada servis namanya servis 10.000 km. Biar aman tuh kan perjalanan ke Sabang itu bolak-balik bisa. Jauh, kan jauh banget itu. Jauh banget. Kalau kemarin saya ngobrol sama Kang Dandi, ridersnya itu bisa nyampe sekitar 6.000 km lah, soalnya kan rutinnya kan biar aman. Kemarin kita kasih servisnya 10.000 km. Terus spare part juga itu kan penting itu kan. Iya, kan kita sudah perhatian tuh. Iya. Kemarin ada ganti rollernya juga, sedikit diganti juga kita ganti, banyak lah busi juga kita ganti. Ya, apalagi kan ini kan perjalanan jauh, nggak main-main ya. Semua harus persiapannya optimal banget. Optimal banget. Terus juga
Nah, alhamdulillah di Planet Ban kan kita punya oli, ada oli ester dulu. Kita kan kalau di Planet Ban itu ada apa? Ester. Jadi oli di Planet Ban itu namanya Extend. Oli Extend itu udah pakai ester. Jadi olinya udah spesifikasinya udah ester bukan. Nah, kemarin Kang Dani itu kita kasihnya oli double ester. Namanya Extend Double Estermatic. Double Estermatic. Nah, kalau kita sih biasanya nyebutnya XDM, Double Estermatic, kita singkat XDM. Itu insya Allah bisa bikin motornya tahan tuh buat perjalanan jadi dari Bandung ke Sabang sampai balik lagi nggak perlu ganti oli. Nggak perlu ganti oli? Nggak perlu ganti oli. Ya, kan panas gitu kan, biasanya kan berapa kilo panas. Iya, ini aman lah, sampai Bandung juga aman insya Allah. Tapi kemarin yang kerennya buat teman-teman mungkin nanti yang mau safar juga ya, yang mau perjalanan panjang kayak gitu, yang touring, yang semua touring, tetap harus bawa cadangan kan. Kalau kendali sih kemarin bawa cadangan. Jadi dia ganti roller, dia bawa juga cadangan rollernya, CVT juga dia bawa cadangan. Itu memang disarankan mas buat teman-teman safar itu harus kritis lah. Takutnya ada apa-apa. Soalnya kan kalau dia kita lagi jauh apa lagi. Nah, makin panas aja nih. Pengen penasaran banget kayaknya ya teman-teman semua juga. Kalau tadi kan ngomongin tentang ridersnya yang mau dari Bandung langsung ke Sabang. Mending kita langsung panggil aja mungkin ya. Tanya-tanya langsung kesini dengan Kang dari siap-siap dari DSD. Ya. Yuk, kita panggil Kang dari DSD. Jangan kemana-mana, tapi syukur setelah ini. Nah, balik lagi nih di Super TV ya. Tadi kan kalau kita ngomongin tentang ridersnya, kita langsung aja panggil ya. Langsung siapa dia? Dengan tinggi badan sekitar apa ini? 180, 80, dengan posisi stamina. Kita panggil langsung yuk, Kang. Siapa namanya? Dari Sertia dari DSD. DSD ya. Kang DSD, kita panggil. Kang, telepon Kang. Oh siap. Asik, mantap. Iya kan? Langkaan saya. Alhamdulillah. Sehat itu boleh mic-nya. Alhamdulillah sehat. Sehat kan? Alhamdulillah. Sudah di-on kan? Sudah ya. Cek mic cek sound. Asik. Mantap ya. Kita bisa lihat ini dengan glowing-nya ini. Dia sudah touch up dulu sepertinya ya. Iya dong. Di sini tuh udah siap banget nih. Kang, bisa diperkenalkan dengan siapa, dari mana, mau ngapain di sini ya? Kalau saya mau ngapain, Boleh, ini aja. kalau saya mau ngapain, bingung ya. Bingung ya, mau ngapain? Saya benar gitu ya. Oke, nama saya dan Satria Freddy, biasa dipanggil dan SD karena SMP-nya nggak tamat-tamat. SD aja terus ya. Kalau tamat aja, jadi dari SMP. Iya betul. Tamat lagi dari SMA. Iya. Mulai aja sih. Nama saya dari Satria Freddy, biasa dipanggil dan SD. Kebetulan asal Bandung. Bandung Ya, sih. Batu. Asli. Tahu semuanya. Sama yang dua batu. Jamlah. Oh, Jamlah. Bandung. Bandung. Masih Bandung ya. Ya. Jadi saya tuh kebetulan masuk di paguyuban Ikatan Motor Anak Bandung atau biasa disebutnya IMAD. Kalau klubnya saya berasal dari Honda PCX Club Indonesia, Bandung Cetar. Bandung Cetar. Nah, jadi PCX itu luas. Sekalinya. Kan tadi kan bilang katanya mau ke Sabang. Ya. Mau ngapain ke Sabang jauh-jauh? Ngapain ya? Nggak tahu, sudah atau Ya. ngapain ke Sabang? Ke Sabang itu kita ada event nih dari event ceritanya mau sambil touring pernikahan juga.
Wah, yang menyambut kemerdekaan ya. Iya, karena saya asli orang Indonesia, jadi harus apa namanya Meningkatkan rasa nasionalis. itu ya betul. Jangan bersabar. Ya, Sabang. Jadi kita ke Sabang itu pengen mengibarkan bendera merah putih di sana. Gitu. Kan kalau di rumah bosan. Bosannya. Jadi tiap tahun kan Tahun ini pasti beberapa kerupuk kayaknya. cuma nancepin doang kan di depan rumah gitu kan. Nah nanti insya Allah kalau ada umur panjang terus sehat ya bisa mengibarkan bendera di sana. Kebanggaan sendiri ya. Itu rutenya kemana aja sih kalau dari Bandung itu? Kalau Mungkin dari banyak teman kan yang nggak tahu jalannya kemana nih? jalannya kebetulan rute sendiri saya dari Bandung mau lewat ke jalur timur dulu. Timur. Nah, jalur timur itu berarti dari Lampung ke Palembang, yang baru Riau, terus Medan, Aceh, kilometer 0. Wah, Nyebrang. Ya, itu berapa lama sih kalau misalnya dari Bandung pertama kali berangkat sampai finishnya nanti di sana? Insya Allah kita ngejarnya kan tanggal 17 nih. Kalau kita berangkat ke sana tanggal 7, berarti tanggal 15 kita udah nyampe di Aceh. 15 Agustus sampai di Aceh. Ya. Tapi itu biasanya sih ngaret ya. Kan bikers ngaret. Biasanya bikers mah nemu tempat kopi dikit Nah, itu apalagi kan yang si penjualnya yang ini bahaya deh kalau sendirian nggak ada yang dibonceng enggak gitu punya istri. ada nyetor persiapannya kan ngapain aja sih Kalau biar persiapan selain ini sih ya yang pasti sih harus fisik ya, fisik mental juga, terus persiapan dari kendaraan ya itu mah yang nomor satu dulu ya. Kalau uang mah itu yang penting jalan dulu nyampe iya urusan kelamaan nanti paling ngapot ya kalau persiapan sih itu aja sih dari mungkin dari kesehatan kita ya harus dijaga lah sampai hari hanya ya mudah-mudahan sehat terus ya dan amin. Terus dari motor juga alhamdulillah kemarin kita sempat ya ngobrol sama yang di Palembang dan alhamdulillah kita udah dapat servis ya dari Palembang ya. Mulai dari servis mesin, terus dari pengecekan segala macam yang ada di motor pokoknya. Terus juga nggak lupa kita ganti oli, terus ganti ban, terus ganti spare parts dan part yang udah harus diganti ya. iya Kebetulan kemarin motoran itu 2 tahun belum diganti spare partnya. sekali ya pas banget momennya ini Oh, atau jangan itu sengaja momennya ini nah kalau kemarin itu pas awal-awal kita mulai ikon sengaja. Sengaja. Iya. Tahu sampai bubuk nanti ya itu sudah aduh kalau bisa ganti dengan motornya sekalian Nah, itu mah aduh bisa di tapi untungnya ada semua ya kemarin alhamdulillah kita udah ya udah istilahnya udah servis udah terus ganti oli segala macam yang pentingnya ya sehat terus fisik juga siap pokoknya. berarti kan persiapan fisiknya udah terus tuh apa kelengkapannya semuanya udah ya ganti oli udah apalagi sih yang belum Apa ya? mental ya ini yang belum dipersiapkan Boleh kelihatan banget sih dari aura-aura dan deg-degan perlu banget ini ya motivasi kayaknya ya ya harus nanti kita langsung aja itu mas sama ahli langsung ya kita undang kesini dengan Ustadz Hari Boni ya jadi kita dengerin aja apa ketua beliau oke setuju? siap setuju. Jangan kemana-mana tapi sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutsirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang senantiasa meyakini Allah sebagai Rabb
pengatur, pemelihara, penjaga, pemberi, orang-orang yang senantiasa mengetahui bahwa hanya kepada Allah lah dia akan kembali, yaitu orang-orang yang senantiasa mengetahui bahwa hidup dan matinya hanyalah untuk Allah, yaitu orang yang senantiasa mengetahui bahwa tujuan ia diciptakannya adalah beribadah kepada Allah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Progreslah dirimu untuk sampai kepada kesempurnaan iman, yaitu takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas kita akan menjadi bermakna ketika bersama Allah. Setiap kegiatan kita menjadi berharga ketika kita mengetahui bahwa kita dalam pengawasan Allah. Dan kita juga menyadari untuk kemudian kita beribadah kepada Allah dengan menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Hobi itu adalah sebuah sarana amal, bukan sarana maksiat. Maka jangan nodai hobi dengan kemudian kemaksiatan di dalamnya. Karena hobi itu bagus, hobi itu baik, dan hobi itu indah. Aku senang riding, solo riding atau ya touring bareng teman-teman tuh seneng banget. Karena kayak menemukan jati diri itu ketika dalam perjalanan itu banyak hikmah yang bisa digali. Semua orang bisa berkendara, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan hikmah dari perjalanan. Bukan tentang masalah jauh atau dekat, tapi tentang seberapa besar kita dalam menuntaskan niat. Sejatinya yang paling jauh adalah ketundukan kita kepada Allah. Yang paling dekat itu kematian. Sehingga seseorang yang lagi touring itu harus ingat bahwa kematian bisa datang kapan saja. Seseorang yang mau touring itu harus menyadari bahwa yang memampukannya, yang menguatkannya, yang mensehatkannya, yang memberangkatkannya sampai menyampaikannya ke satu tempat yang dituju, itu semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Maka ada persiapan yang harus dimulai. Yang pertama, persiapan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kalau niat kita benar, Allah akan jaga dengan nilai kebenarannya. Kalau niat kita bermasalah, maka akan bermasalah perjalanan. Kalau niat kita benar, berkualitas ibadah, mendapatkan pahala dari Allah. Kuatkan niat, lalu kemudian bulatkan tekad. Bahwa itu menjadi satu perjalanan spiritual dan juga perjalanan yang penuh dengan pembelajaran. Yang ketiga, ridho keluarga, orang tua terutama ayah atau ibu dan juga ridho istri. Penting. Kalau saya suka bilang kalau papa lagi touring itu seperti akan berpisah dengan kehidupan. Saya cuma bawa bekal seadanya aja. Rumah nggak dibawa ya, berat, jauh, gede gitu. Harta secukupnya. Istri yang cantik ditinggalkan, anak yang lucu ditinggalkan, orang tua yang mulia pun kita tinggalkan. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, safar itu sebuah penderitaan. Makanya bahasa Inggrisnya jadi suffering, ya, penderitaan. Karena banyak menderitanya ketika menempuh perjalanan itu. Maka penting kita mendapatkan ridho orang tua. Sampaikan kemudian yang keempat, wasiat. Wasiat bahwa ini saya pengen kalau misalkan kalau misalkan ada apa-apa, saya meninggal segala macam, saya pengen dikuburkannya di sini begini. Saya punya sametan punya utang mungkin ke si fulan, sampaikan. Saya titip anak, jaga perdalam tauhidnya, mohon maaf, saya dimaafkan. Itu wasiat itu yang akan jadi pegangan.
gitu. Karena jangan kepedean kita bakal balik lagi. Kalau kita balik lagi, Allah yang kembalikan kita. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa bawa sejadah, perlengkapan sholat ya, kesehatan, kita harus sehat jasmani dan rohani. Lalu berikutnya, kalau bisa punya buku catatan kecil atau notes di handphone, bukan sekedar buat foto-foto keindahan, tapi juga mengabarkan keindahan alam di Indonesia, keasikan dalam perjalanan, keseruan dalam perjalanan, tapi juga kita akan menuliskan notes pribadi tentang hikmah dalam perjalanan. Kalau aku suka di notes gitu, kayak kemarin waktu ke Sulawesi, aku note nih perjalanan-perjalanannya. Hari ini saya ketemu bapak ini, kemudian saya berbincang tentang ini tuh kayak jadi kayak apa ya? Kayak catatan dalam perjalanan gitu. Dan ya kalau saya mau bisa dibuatin buku gitu, tapi saya nggak mau karena pengen buat catatan buat saya aja. Gitu. Dan kadang saya punya, kita bakal dapetin kisah-kisah, baik itu kisah-kisah lucu atau kisah-kisah inspiratif, motivatif di lapangan tuh, banyak banget hal yang bisa kita gali. Siapin itu, siapin bahwa saya pengen belajar, bukan pengen menaklukkan jalan, enggak. Saya pengen belajar dari perjalanan ini supaya saya lebih dekat sama Allah gitu. Jadikan ini sarana taubat kita kepada Allah, sarana kita kemudian untuk bermuhasabah kepada Allah, bertafakur, bertadabur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa yang berikutnya, jaga sikap dan berbuat baik kepada siapapun. Bahwa ketika kita berada di daerah orang lain memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda dengan kita dan wilayah kita mungkin. Baik itu dari segi bahasa, kebiasaan, perilaku masyarakat dan seterusnya. Ya, tetaplah menjadi pribadi yang baik bagi siapapun, dan jangan lupa kebiasaan riders bikers itu adalah dia dekat dengan orang miskin. Ya, dekat dengan, maksudnya mohon maaf, dia dekat dengan orang-orang yang kurang mampu itu karena kita pengen belajar tentang bagaimana kesederhanaannya, bagaimana kemudian rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya suka bilang touring itu agenda dakwah. Agenda dakwah. Jadi harus ada penyampaian kebaikan di setiap perjalanan. Jadi kayak aku ninggalin di sini, aku ninggalin nasihat ini nih buat teman-teman. Aku dapat nasihat ini juga. Jadi kayak ada timbal balik gitu. Kalau aku ke warung ini, aku dapat informasi ini, dapat kemudian nasihat itu, kemudian tentang kisah inspiratif kehidupannya, dan aku juga ngasih nasihat sederhana buat mereka gitu. Kalau diminta. Atau kalau ya ada kesempatan buat ngomong. Karena aku orangnya bahasa Sundanya tuh nyablak gitu, suka seneng ngomong aku tuh. Ketemu orang baru tuh aku sangat excited banget karena banyak pengalaman yang bisa aku dapatin gitu dari mereka. Yang berikutnya, jangan lupa untuk kemudian jaga kesehatan motor juga, karena penting juga untuk kemudian kita touring jauh itu ya motor itu harus fit prima. Jadi bannya udah ya persiapin ban yang terbaik dengan kondisi lapangannya, terus mesin-mesinnya dan segala macam. Bensin, uang bensin terutama. Jangan lupa safety riding gitu ya, dengan helmet, dan juga tetap taat prokes dengan masker. Terus hand sanitizer, bawa surat vaksin, dan juga kelengkapan-kelengkapan lain gitu. Jangan lupa taat kepada aturan-aturan lalu lintas. Kita harus menjadi contoh. Bukan berarti jalanan itu milik kita. Jalanan ini milik masyarakat, jadi kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan tanpa mengganggu kenyamanan mereka juga dalam berkendara. Setiap wilayah tuh punya karakter berkendara yang beda-beda ya. Jadi kita kadang harus hati-hati gitu. Jadi mawas gitu ya. Tetap ya
nggak ugal-ugalan lah, nggak arogan ketika di jalan. Lalu yang terakhir, sempatkan diri untuk merenung di tempat yang indah. Wah, kayak di pantai atau suatu saat lewat warung kopi yang hutan gitu ya. Wah, itu pengalaman yang seru banget, insya Allah. Lalu kemudian jangan lupa banyak zikir ketika lagi di perjalanan. Kalau nggak pakai saramonic atau apa ya, komunikasi dengan riders yang lain, ya banyakin zikir lah. Kalau tanjak, takbir, kalau turun tertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lurus ya tahlil kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya ini akan menjadi touring yang worth it, yang berkualitas banget gitu. Beda dengan yang lain. Bukan sekedar touring, kalau cuma sekedar touring lah biasa. Tapi touring yang merubah, menggugah jiwa, membangun kesadaran. Wah, itu yang keren. Dan temukan permasalahan-permasalahan di masyarakat yang mungkin bisa kita capture, dan kita bisa turut membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu, atau membantu ikut menginspirasi teman-teman kita di sana, di Bandung atau di Jakarta atau dimanapun tempat asal kita, untuk kemudian bisa ngebantu daerah itu. Yang berikutnya, jangan lupa temui masyarakat, bercengkrama dengan mereka untuk kemudian ya tadi menambah silaturahim, menambah persaudaraan kita dengan baik itu komunitas motor atau komunitas tani atau ya komunitas-komunitas yang ada yang di sekitar. Ingat bahwa ketika kita sampai kepada tempat yang kita tuju, jangan lupa untuk sampai kemudian kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji bagi Allah yang menguasai alam raya ini, yang telah memperjalankan hamba untuk sampai kepada tempat yang dituju. Ini semua atas kehendak darimu. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah bahwa saya disampaikan di tempat itu. Jadi hati-hati dengan hati ketika kita melakukan safar itu, karena sejatinya kita tidak tahu ending kehidupan kita di mana, dan segala sesuatu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Summa nauzubillah. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap naik motor ucapkan bismillah. Ngisi bensin bismillah. Nancap gas bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Keluar dari rumah makan bismillah. Yang terakhir, jaga sholat, karena istirahat kita itu sholat. Selamat menikmati perjalanan touringnya, dan selamat menikmati keindahan yang telah Allah hadirkan. Dan jangan lupa ibadah kepada Allah. Ada sesuatu yang lebih indah dari apa yang kita lihat, yaitu adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Start riding and then life to ride till jannah, keeps ride on. And always remember Allah. You never ride alone. Innallaha ma'ana. Allah senantiasa bersamamu. Saya Handi Boni, sukses, fi amanillah, berkah perjalanannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya, banyak banget ilmu yang didapat tadi ya dari Kang Ustadz Handi Boni tentang safari ini. Apa aja nih hikmah yang bisa didapatkan? Banyak banget. Intinya sih kalau mendengar memang kita harus prepare banyak ya, kalau kita mau perjalanan di bawah. Ya, nggak cuma fisik, tapi juga mental juga harus disiapin ya, biar optimal. Ya, semoga ilmu ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman juga yang sedang menyaksikan di sebuah TV ya. Udah terasa nih, waktunya udah mau habis. Jadi jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen, juga share channelnya Syukur TV, juga Wazira and Family ya.
juga Imam Dakwah. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya. Ada juga jangan lupa follow Instagramnya @planetbang. Ya, saya Ivan Wasila pamit. Juga Saya HB dari Planetbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.